Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Tresya Pasania Kencim, saya dari kelas 17D, mata kuliah konsep dasar IPS SD NIM 202201134417. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu kasih UTS. Jawaban yang pertama, berdasarkan pengertian IPS di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan seperti ilmu matematika dan alam. Nomor 2, ilmu pengetahuan sosial adalah bidang ilmu yang mempelajari dan meneliti sekaligus menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara luas. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Letak perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tingkatannya, level. Ilmu-ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan IPS diberikan di pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Nomor 3, pembelajaran IPS di sekolah dasar hendaknya menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak, pengenalan mereka tentang masyarakat, tampak mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka. Yang kedua, pembelajaran pada jenjang SMA. Sangat penting, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratif dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pembelajaran pada jenjang SMP sangat penting bagi jenjang pendidikan SMP karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Jawaban nomor 4, konsep ilmu geografi dan sejarah. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi adalah tata letak suatu tempat, waktu adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau sekarang. Keterkaitan dari dua konsep tersebut seperti mengunjungi saudara yang lokasinya agak jauh dan perjalanan ke sana membutuhkan waktu agak lama. Yang kedua, nilai kegunaan dan tahapan-tahapan. Nilai kegunaan adalah interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Tahapan-tahapan adalah cara melakukan seseorang dengan berangsur-angsur. Keterkaitan dari dua konsep tersebut seperti mengelola kunyit menjadi obat penghilang rasa sakit atau nyeri pada lambung. Dan dalam proses pembuatannya yang memerlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan mulai dari menanam sampai diolah. Yang ketiga, jarak dan tempat. Jarak adalah suatu objek dapat ditentukan oleh jaraknya terhadap suatu objek lain. Tempat adalah terjadinya suatu peristiwa. Keterkaitan dari dua konsep tersebut seperti jarak antara rumah saya agak jauh sehingga pada saat demo tidak memberikan dampak untuk kita di rumah. Jawaban nomor 5. Norma agama, yaitu didasarkan kepercayaan masing-masing iman menurut ajaran setiap agama. Contohnya rajin ibadah, pelanggarannya malas pergi ibadah, sanksinya dimarahi orang tua dan uang jajan disita. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu didasarkan pada perilaku setiap orang. Contohnya membuang sampah sembarang, sanksinya ditegur, dan memungut kembali sampah yang dibuang sembarang lalu membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, norma kebiasaan, yaitu didasarkan adat yang timbul dari kecil. Contohnya suka bercanda dengan teman, pelanggarannya candaan berlebihan sehingga teman malu atau tersinggung, sanksinya dimarahi atau dijauhi. Yang keempat, norma hukum, yaitu didasarkan aturan pelanggaran undang-undang. Contohnya menaati aturan berkendara, pelanggarannya tidak menaati aturan berkendara seperti tidak memakai helm, sanksinya ditilang. Terima kasih.